Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah saat ini sedang mengalami perubahan yang besar, yang muncul akibat transisi dari format penerbitan cetak ke arah format elektronik, yang memiliki model bisnis berbeda dengan pada sebelumnya. Tren umum yang berjalan sekarang, akses terhadap pada jurnal ilmiah secara elektronik disediakan secara terbuka. Hal ini berarti semakin banyak publikasi ilmiah yang dapat diakses secara gratis melalui internet, baik yang disediakan oleh pihak penerbit jurnal maupun yang disediakan oleh para penerbit artikel jurnal itu sendiri. Sebagian besar bidang akademik yang telah mapan memiliki jurnal dalam bentuk publikasi tersendiri. Meskipun banyak pula terdapat jurnal akademik yang bersifat intrapilar atau antar cabang dan mempublikasikan karya dan beberapa bidang yang berbeda. Jenis-jenis publikasi yang dapat diterima sebagai kontribusi terdapat bidang ilmu pengetahuan dan penelitian sangat bervariasi di antara berbagai bidang. Tujuan membuat makalah langkah-langkah publikasi ilmiah. 1. Sebagai sarana komunikasi akademik antar para ilmuwan. 2. Sebagai bentuk pertukaran informasi untuk menghasilkan ide baru akan ilmu, pengetahuan, teknologi. 3. Memperoleh saran penulisan ilmiah yang lebih baik. 4. Berkontribusi dalam pencegahan masalah. Manfaat membuat makalah langkah-langkah publikasi ilmiah. 1. Meningkatkan kemampuan kerja sama dan menjelaskan secara sederhana. 2. Berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Memperdalam pemahaman di bidang ilmu tertentu. Pembahasan. A. Pengertian langkah-langkah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang penulis dalam mempresentasikan apa yang sudah dikerjakannya. Hal ini merupakan titik tolak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ilmu-ilmu dalam segala bidang di seluruh dunia. Astika mengatakan bahwa publikasi ilmiah adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menyebarkan informasi bermanfaat dalam apapun, misalkan itu tulisan, video, foto, dan lain-lain sebagainya. Kumpulan publikasi ilmiah. C. Struktur langkah-langkah publikasi ilmiah. Yang pertama, judul. Judul adalah merupakan atribut artikel yang pertama kali akan dilihat oleh pembaca. Judul akan menentukan seseorang apakah membaca artikel tersebut lebih lanjut atau tidak. Untuk itu judul harus padat dan informatif. Pandang judul tersebut sebagai label dan bukan suatu kalimat. Hindarkan menggunakan singkatan dan jargon. Apakah judul secara efektif telah mengomunikasikan isi dan poin-poin utama dari artikel? Hindari menggunakan kata-kata tambahan atau kata-kata tidak bermakna dan hati-hati ada kesalahan penulisan kata. 2. Hasil. Hasil perlu diperhatikan untuk tidak mencantumkan keseluruhan kata dalam bentuk teks bila data dapat dibuat dalam bentuk tabel-tabel, namun tidak baik bila hanya menyatakan lihat hasilnya pada tabel dan tidak menyebut data lebih lanjut. Perlu dipertimbangkan apakah tabel dan gambar yang dicantumkan mutunya tinggi sehingga mudah diproduksi dengan baik. Apakah tabel gambar sudah lengkap? Apakah aksis gambar sudah di tabel? Komponen-komponen gambar juga diberi label dengan baik dan komplit. Tidak diperbolehkan mencantumkan data dalam bentuk tabel, gambar bersama-sama. Harus dipilih cara yang efektif untuk menampilkan data tersebut. Grafik digunakan bila data menunjukkan tren yang besar sehingga dapat dibuat gambar yang menarik. Baiklah, yang ketiga, abstrak. Abstrak merupakan penyajian singkat dari keseluruhan artikel yang merupakan bagian artikel kedua yang paling banyak dibaca setelah judul. Di dalam struktur artikel ilmiah, abstrak memuat mengenai inti permasalahan atau tujuan bagaimana cara peneliti yang dilakukan di dalam artikel ilmiah dan bagaimana hasil dari kesimpulan yang terdapat dalam suatu artikel ilmiah tersebut. Abstrak disusun menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan diberi terjemahan bahasa Indonesia, atau menggunakan salah satu saja, tergantung bagaimana penerbit atau instansi yang bersangkutan. Baiklah, penjelasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya, Gerson Situmorang.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari salah satu rekan saya, Hotel Tasdiorama. Materi berikutnya yaitu yang keempat, kata kunci. Kata kunci atau keyword merupakan pilihan kata yang memiliki makna yang terkandung di dalam sebuah artikel ilmiah atau di dalam dokumen yang kemudian dapat digunakan untuk dapat melakukan indeksasi mengenai kandungan isi yang tercantum di dalamnya. Kata kunci membuat pembaca untuk mencari artikel yang relevan atau yang terkait dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kata kunci yang ada di artikel ilmiah biasanya disajikan di dalam abstrak sebagai penentu artikel apa yang diminta untuk dibaca atau dijadikan referensi. Baiklah, materi berikutnya yaitu yang kelima, pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian yang mengurai apa saja yang menjadi permasalahan. Pendahuluan berisi mengenai apa latar belakang masalah yang ada di dalam artikel tersebut, mengenai mengapa masalah tersebut diteliti, bagaimana rumusan masalahnya, bagaimana tinjauan pustakanya, hingga bagaimana karangan yang berkaitan dengan tulisan. Pendahuluan membuat rujukan yang ditunjukkan dengan menulis nama penulis dan juga menulis tahun penerbitan artikel ilmiah. Baiklah, materi berikutnya yaitu materi yang keenam, metode penelitian. Metode ilmiah ini mengurai mengenai bagaimana cara-cara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian yang di dalamnya mencakup subjek penelitian, populasi, sampel, dan juga pengumpulan data. Metode penelitian menjadi wadah yang mampu menampung rencana penelitian secara gratis. Metode penelitian memiliki hal penting yang harus dipahami mengenai bagaimana proses kerja atau langkah-langkah apa yang dilakukan di dalam penelitian. Baiklah, materi yang berikutnya itu materi ketujuh, hasil. Hasil merupakan hasil dari uraian yang telah dilakukan dan dicantumkan dalam artikel ilmiah. Hasil merupakan bagaimana proses pemecahan masalah dan bagaimana hasil dari penyelesaian dan bagaimana hasil dari penyelesaian tersebut. Hasil disajikan secara singkat, padat, jelas, dan biasanya juga dibuat oleh data pendukung, misalnya foto, video, diagram, tabel, grafik, dan sebagainya. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arya Akbar Nasution. 8. Pembahasan. Pembahasan merupakan terusan dari hasil yang mana menjelaskan bagaimana hasil yang diperoleh dari artikel ilmiah tersebut. Pembahasan memiliki tujuan untuk menjawab berbagai masalah penelitian atau dapat menunjukkan bagaimana tujuan yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Pembahasan memuat bagaimana penafsiran terhadap berbagai temuan pada penelitian. 9. Simpulan. Simpulan berisi mengenai pernyataan yang singkat dan akurat, merupakan hasil dari pembahasan. Simpulan juga memuat permintaan saran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Simpulan terdapat pembuktian singkat mengenai kebenaran hipotesis untuk menjawab berbagai permasalahan di dalam penelitian yang sudah ditentukan. Yang 10. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar dari berbagai rujukan atau referensi yang berasal dari jurnal atau penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Berbagai referensi yang digunakan harus ditulis secara lengkap di bagian daftar pustaka dan sesuai dengan acuan yang sudah disebut di dalam batang tubuh. Selanjutnya, kesimpulan. Proses publikasi ilmiah. Proses publikasi ini terjadi terutama dengan cara menulis hasil penelitiannya dan mengirimkannya ke jurnal ilmiah. Yang selanjutnya, naskah artikel itu akan dievaluasi oleh reviewer secara cermat dan teliti, sehingga apa yang disajikan pada tulisan tersebut tidak akan menyesatkan publik. Publikasi ilmiah bisa dikatakan sebagai bentuk aktualisasi dari mempublikasikan karya berupa dokumen, poster, manuskrip, abstrak, dan sejenisnya, yang tentu saja bersifat ilmiah. Saran. Tanpa adanya publikasi ilmiah, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang.
Terlebih kita hidup pada zaman di mana riset sudah sangat maju dan berkembang. Proses pengembangan ilmu pengetahuan diperlukan untuk menyampaikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dasar dalam pengembangan bidang ilmu tertentu.